Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Munawar Ibnu Wahid Nugraha Purba dari Prodi Komunikasi Penyiaran Islam A. Di sini saya akan menyampaikan dan ingin membahas tentang memperkenalkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kehidupan. Baik, yang pertama adalah hadis. Pengertian hadis. Hadis berarti berita atau sesuatu yang diberitakan, diperbincangkan, dan dipindahkan dari seseorang kepada orang lain. Ya, hadis menurut istilah syar'a ialah hal-hal yang datang dari Rasulullah SAW, baik itu ucapan, perbuatan, atau pengakuan, takrir. Baik, yang kedua adalah sunnah. Sunnah secara etimologi berarti jalan lurus dan berkesinambungan, yang baik maupun yang buruk. Sedangkan menurut istilah terminologi yang digunakan muhaddisin, sunnah adalah segala sesuatu yang dikaitkan dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baik berbentuk perkataan, perbuatan, takrir, bentuk fisik, moral, maupun perjalanan hidup, baik dilakukan sebelum diangkat menjadi Nabi, seperti bertahabus di Gua Hira, maupun sesudah menjadi Rasul. Dan yang ketiga adalah khobar. Khobar menurut bahasa berarti an-naba, yaitu berita. Sedangkan menurut istilah terdapat 3 pendapat, yaitu 1. Khobar adalah sinonim dari hadis, yaitu sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari segi perkataan, perbuatan, takrir, dan sifat. Dan yang kedua, khobar berbeda dengan hadis. Hadis adalah sesuatu yang berasal dari Nabi, sedangkan khobar adalah berita yang datang dari selain Nabi. Yang ketiga adalah khobar lebih umum dari hadis. Hadis adalah sesuatu yang berasal dari Nabi, sedangkan khobar adalah sesuatu yang datang dari Nabi atau dari selain Nabi, orang lain. Lalu yang keempat ada atsar. Atsar secara etimologi berarti bakiat al-syai, yaitu sisa atau peninggalan sesuatu. Sedangkan pengertian secara terminologi ada 2 pendapat. Yang pertama adalah atsar adalah sinonim dari hadis, yaitu segala sesuatu yang berasal dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang kedua adalah atsar adalah berbeda dengan hadis. Dari keempat pengertian tentang hadis, sunnah, khobar, dan atsar, sebagaimana diuraikan di atas, dapat ditarik suatu pengertian bahwa keempat istilah tersebut pada dasarnya memiliki kesamaan. Maksudnya segala sesuatu yang datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baik berupa perkataan, perbuatan, maupun ketetapan. Baik, kita masuk di kedudukan dan fungsi hadis. Secara global, sunnah sejalan dengan Al-Quran, menjelaskan yang mubham, merinci yang mujmal, membatasi yang mutlak, mengkhususkan yang umum, dan menguraikan hukum-hukum tujuannya. Al-Quran tetap menjadi penuntun kebaikan masyarakat meski bagaimanapun kondisi, lingkungan, dan tradisinya. Umat manusia dapat menemukan di dalamnya ajaran yang dapat memenuhi kebutuhan pembentukan hukum untuk mencapai kedinamisan dan kemajuan. Pada awal uraian ini sudah dijelaskan bahwa dari segi keberadaannya sebagai wahyu dan sumber syariah yang wajib diamalkan isinya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, dan kami turunkan kepadamu Al-Quran agar kamu menerangkan kepada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka, dan supaya mereka memikirkan. Quran surah An-Nahl ayat 44. Penjelasan sunnah terhadap Al-Quran sebenarnya merupakan objek kajian ushul yang tentunya dibicarakan secara luas dalam buku-buku usul fikih. Namun demikian harus dijelaskan secara singkat agar bisa mendapatkan gambaran yang jelas tentang bagaimana sunnah menjalankan Al-Quran. Sunnah menjalankan Al-Quran dari berbagai segi. Ia menjelaskan ibadah dan hukum yang bersifat global. Baik, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Lebih kurang saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mendengarkan.